Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk yang non muslim ya. Silakan salah satu pimpin doa dulu. Ya, terima kasih. Silakan salah satu pimpin Pancasila karena ini jam pertama. Ayo berdiri ketua kelas. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Sebelumnya saya absen dulu. Kelas 10-6. Fiber Nadia hadir. Nah, Fitra Hadir. Galang Panji Kusumo, Hadir. Kevin Arya Prima Pradana, Muhammad Hafiz Kansa. Ya, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Ya, siap menerima pelajaran hari ini. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya ingin menggugah semangat kalian dalam pembelajaran. Ya, semangat pagi. S. Nah, tetap semangat. Oke. SMK. 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 Nah, terima kasih. Nah, oke. Coba perhatikan di depan. Sebelumnya, nah, ini ada apa namanya? Jalur stang sepeda motor dengan harga berapa? 8 juta. Nah, kalian orang teknik ya. Teknik itu orang yang harus serba bisa membuat. Ya enggak? Ya. Kalau dengan harga segini kalian lebih baik membuat atau beli? Membuat, oke. Membuat dengan mesin bubut. Nah, tentunya dalam membuat dengan mesin bubut itu perlu adanya pengukuran. Jelas ya? Pengukuran yang lebih teliti, lebih harus presisi, harus benar, harus pas. Yang digunakan apa untuk mengukur? Mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Gitu ya. Bapak akan menanya kalian tentang materi yang kemarin. Nah, minggu lalu saya juga sudah menjelaskan mikrometer sekrup tentang bagian-bagian dan cara mengukurnya. Mungkin ada yang tanyakan? Jelas? Oke, terima kasih kalau jelas. Kalau nggak ada tanyakan, berarti sekarang saya akan mengadakan pretest. Pretest saya menggunakan teknologi web berbasis web ya, Quizzes. Tadi saya share ke ketua kelas, tolong bisa di-share ke teman-temannya. Sekarang kalian login ya menggunakan nama kalian. Nanti di depan sini juga akan muncul nama kalian ya, kita transparan dalam kuis nilai. Nah, nanti yang akan bagus nilainya akan ada di atas. Pakai Quizzes. Ayo silakan login. Kalian berkompetensi untuk mengerjakan pretest. Bisa? Nah, sekarang kalian login ya menggunakan nama kalian. Nanti di depan sini juga akan muncul nama kalian ya, kita transparan dalam. Nah, ini quiz itu ada musiknya, jadi biar kalian nggak tegang ya. Nah, silakan kerjakan. Selesai? Oke, nilai akan saya simpan untuk arsip saya, jadi untuk data saya. Nah,
Ya, HP-nya ditaruh. Nah, karena sekolah kita ada sekolah bersih, ya kan? Coba kamu lihat di laci kalian, bila ada kotoran sampah kamu bawa keluar, taruh depan sini aja. Nah, sekarang siapkan buku pelajaran kalian. Nah, sambil melihat YouTube. Nah, berbasis YouTube. Ini berbasis video, saya menggunakan LCD juga sama laptop ya, ini teknologinya. Nah, ini kemarin sudah bagian-bagian mikrometer sekrup minggu kemarin. Sekarang adalah cara mengkalibrasi mikrometer sekrup. Ya, mengkalibrasi itu membenahi mikrometer sekrup yang nggak standar menjadi standar. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng di sini. Nah, ini mikrometernya. Harus dikalibrasi terlebih dahulu agar dalam ukuran nanti seberapa presisi ya. Nah, ini Bapak contohkan bahwa ini adalah mikrometer yang kunci kalibrasi seperti ini. Kalau di situ besar, di sini kecil, ya. Nah, ini sama. Cara mengkalibrasi, ya. Pertama, ini kita putar, ya, sampai keluar suara krik. Nah, kalau skala nonius ini tidak lurus dengan garis, berarti setelah itu kita kunci, ini penguncinya gini, ya kan? Kita kunci, ya kan? Kalau skala nonius ini tidak segaris dengan angka 0, berarti kita putar. Putarnya pakai kunci kalibrasi. Di sini ada lubang kecil, ya kan? Ini untuk tekanan di sini kita putar ke depan atau ke belakang sampai lurus. Nah, kalau sudah sampai lurus seperti ini kan nggak lurus, berarti ini kita putar ke atas. Nah, dari kalibrasi ini ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, jelas, terima kasih. Ya, tujuannya yang pertama yaitu melalui langkah pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan STEAM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Paham ya? Sains ilmu pengetahuan, teknologi jelas, kita menggunakan teknologi untuk mengukur, ya kan? Tekniknya, dan matematika untuk perhitungannya, ya, itu namanya STEAM. Ya. Peserta didik mampu melakukan pengukuran dan membaca hasil pengukuran dan merawat alat ukur mikrometer. Nanti dalam pengukuran, ya, Bapak akan menilai satu asesmen. Asesmen itu penilaian, ya, penilaian formatif. Nah, itu selama pembelajaran. Nah, nanti waktu setelah ini Bapak akan bagian LKPD, ya kan, untuk kalian kerjakan. Terus asesmen sikap. Nah, sikap waktu kerja kelompok. Nah, itu gimana? Aktif apa enggak? Kerjasamanya gimana? Terus toleransi dengan teman-temannya satu kelompok gimana? Terus asesmen jenis-jenis mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup. Nah, walaupun di sekolah kita, ya kan, itu hanya punya satu jenis mikrometer sekrup, yaitu mikrometer sekrup manual ini. Tapi kalian harus tahu bahwa mikrometer sekrup itu ada bermacam-macam. Ya, kenalan teknik. Nanti jangan sampai kalian ternyata di sekolah ini taunya mikrometer sekrup hanya satu ini, ya kan? Ternyata kalian terjun di dunia industri, ya kan? Loh, ternyata mikrometer sekrup itu banyak. Nah, jadi kalian harus tahu. Walaupun sekolah kita belum punya, ya. Seperti ini. Ini yang mikrometer sekrup manual, ya, itu yang kalian pegang nanti. Nah, terus ada lagi mikrometer sekrup digital. Nah, berbeda dengan versi manual. Mikrometer versi digital memiliki tampilan digital, ya. Anda bisa langsung melihat hasil hitungan di layar tanpa harus menghitung secara manual. Jadi ini ilmu pasti. Kalau kita gunakan langsung ada angkanya seperti kalkulator itu, ya. Oke.
ketelitian dan cara pembacaan mikrometer sekrup. Nah, seperti ini. Di situ tertulis, nah, jika jarak tiap strip di atas garis horizontal pada outslave 1 mm dan jarak strip di bawah garis adalah setengah mm. Nah, di sini perhitungannya 5, skala di atas adalah 5. 5 itu adalah skala utama, skala nonius, skala utama. Nah, terus di bawahnya itu setengah, karena ini nggak ada setengah kan, ini garis tengah kan bawahnya. Nah, itu karena ini nggak melewati, berarti diisi 0. Terus pada skala nonius timbel, nah itu 0,20. Nah, itu yang lurus dengan garis 0. Nah, itu berapa? Nah, itu 20. Berarti tinggal menjumlahkan 5 mm ditambah 0 ditambah 0,20. Berarti 5,20 mm. Dari sini mungkin ada yang tanyakan? Jelas? Oke. Dari cara mengkalibrasi tadi, bersihkan terlebih dahulu anvil. Nah, anvil ini dibersihkan dari kotoran dengan kain yang bersih ya, mungkin bisa pakai tangan boleh. Jika sudah bersih, putar timbel, putar seperti tadi sampai keluar tik. Nah, 2 atau 3 kali boleh, atau 4 kali juga nggak apa-apa karena ini ringan. Nah, gitu. Kalau sudah cukup kuat, nah, periksa apakah titik 0. Nah, ini lurus apa enggak. Bila enggak lurus, berarti ya perlu dikalibrasi. Kalau sudah lurus ya sudah. Tidak lurus berarti diperbaiki. Kalau memang kalian nggak bisa, biasanya nanti di bengkel ya kan, itu ada toolman, minta tolong, Pak, tolong ini dibenahi, ya kan, ada toolman, nah dibenahi, ini sudah nggak presisi lagi, perlu dikalibrasi gitu, ya, kalian harus jeli. Bagi kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 3 kelompok berarti ada yang 4, ada 3 kelompok. Silakan gabung, kursinya diputar karena ergonomi. Ergonomi itu kursi ini letaknya juga di belakang, berarti diputar. Ayo, bagi kelompok 3 kelompok. Berarti ini gabung. Gabung sini nggak apa-apa, mejanya digabungkan. Nah, kursinya ikut diputar. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD apa? Lembar kerja peserta didik ya. Kalian akan mengukur bagian-bagian ini, jalur stang sepeda motor. Nah, yang nantinya akan kamu buat di mesin bubut. Daripada beli yang tadi harganya berapa? 8 juta. Nah, mending buat sendiri, ya kan? Nah, terus di LKPD ini ada 2 tugas, yaitu yang pertama mengukur bagian-bagian ini, yang kedua mencari informasi tentang mikrometer sekrup. Kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mengisi. Nanti langsung diisikan di lembar sini, ya. Nah, silakan ambil. Ini semua apa? Semua mikrometer sudah dikalibrasi. Jadi sudah normal semua. Pastikan kerjasama ya. Bapak sambil menilai kegiatan selama kalian mengerjakan. Nah, ingat, Bapak akan nilai ini selamakan kelompok gimana, pengerjaan gimana, kerjasama, toleransi, dan kelompok sama teman-teman. Nah, iya betul. Nah, terus dikunci, kalau sudah dikunci, seret. Nah, ini dilepas. Nah, terus dibaca. Nah, ayo latihan baca. Berapa ukurannya? Skala utamanya berapa seperti tadi mengerjakan? Skala utama berapa? Skala noniusnya berapa? Skala setengahnya itu ada apa enggak? Nah, seperti ini. Nah,
skala di atas garis berapa atau skala utama. Terus pembacaan di bawahnya ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti diisi 0. Terus pembacaan pada skala timbel ada apa enggak? Kalau ada berarti diisi yang segaris itu. Nah, sebisanya. Nah, latihan berhitung. Ya? Ya? Masih 15 an. Iya, ini 15 lebih. 15 ini di bawahnya ada setengah lagi. Nah, ini setengahnya. Berarti 15 ditambah 0,5 ya toh, ditambah yang garis ini berapa yang lurus? 16. Kan iki, kan iki 15 ini 1 15 16 17 no? 17 setengah 17 tambahi setengah. Kan bawah ini setengah. Iki. Nah, gitu. Kalau sudah dilepas pegangnya gini, terus dilepas, dilepas. Kekencangan ini. Nah, gitu. Nah, dibaca berapa? Iki dibaca. Yang pegangnya U. Dikunci ya. Tadi belum dikunci. Terus ini juga nggak bisa keluar tadi. Nggak apa-apa, sebisanya wis. Nggak apa ya? Sebisanya. Nggak bisa dibuka juga. Iya. Ini rusak ini. Nah. Nggak apa-apa wis, seadanya ya. Wis, yang penting kalian kerjasama, kerjakan yang kedua. Nah, iki ya. Nanti yang nggak jelas bisa ditanyakan. Ya, skala utamanya berapa? Skala utama berarti yang ini 17. Skala nonius berarti ini tambah ini. Berarti sebenarnya ini berarti ini kan ini enggak ini tambah. Ini berarti diameter utama berarti kan 17 gitu toh? Skala utama. Berarti yang ini 0,5 sebenarnya hanya dijumlah. Berarti ini 0,05 ditambah 0,8 Nah, berarti ini tinggal menjumlahkan 0,50 kok 50. Nah, gini menjumlahkan 3 ini ya. Nah. Panjang, berarti panjang ini dari bawah. Panjang jalur. Iya. Itu hanya menjumlahkan. Jadi STEAM-nya itu matematikanya. Bingung? Mikirnya di pos Mana? 1, 2, 3 berarti ini adalah 18 tambah 0 tambah garis lurusnya berapa? Berarti 18,20 kan gitu toh? Nggak melebihi setengah yang bawah. Terus karena sebenarnya mohon maaf karena ini tadi kalian tanggal 1 kan harus pakai jadul, bener ya? Karena ini tanggal 1 kita kalian pakai jadul, walaupun karena ini hanya teori, jadi kalian tetap di sini pakai jadul nggak apa-apa. Tapi kalau ke bengkel kalian harus pakai baju praktek atau baju kerja. Oke, salah satu bisa presentasi, silakan nanti saya presentasi, yang lain bisa menanggapi. Siapa? Salah satu, Bang? Ya. Semuanya maju no, satu kelompok. Nah, mungkin nanti bisa menunjukkan bagian-bagian yang diukur atau bagian-bagian mana. Nah, yang mana tadi? Ya, pinjam desa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan nama saya Muhammad Kamil Amar dan anggota saya Kevin Arya Pradana.
cara memegangnya yang benar. Nah, gini. Ini yang kamu lihat gini, kan gitu. Ya. Nah. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara mengunci ukuran saat mengukur dari itu ya? Nah, menurut kamu sendiri, kalau kamu orang teknik. Nah, tadi kan sudah mengukur. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara mengunci biar tidak bergoyang. Baik, terima kasih atas pertanyaan. silakan. Izin untuk menjawab. Baik, menurut saya untuk mengunci agar bendanya tidak bergerak yaitu dengan menggunakan lock nut. Jadi ini digeser ya, digeser. Lalu Dikencangkan, nggak digeser. Dikencangkan. Lalu otomatis nanti benda yang sedang diukur akan terjepit sehingga tidak bergerak kemana-mana. Mungkin ada yang punya pengalaman lain, silakan bercerita. Gimana, sudah terjawab atau? Nah, mungkin ada punya jawaban yang lain dari pengalaman praktek tadi. Sama dengan yang diceritakan kelompok 1 atau beda? Sama. Ini jawabannya puas. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada silakan tutup. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kasih plus untuk kelompok ini. Oke. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu mikrometer sekrup memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan untuk pengukuran yang akurat dan presisi tinggi. Tetapi kekurangannya terbatasnya pada benda atau objek dengan ukuran kecil. Paham ya? Tadi kan mengukur panjang segini 5 cm kan nggak bisa karena kita keterbatasan alat juga ya. Tapi keakuratannya lebih akurat. Walaupun mikrometer sekrup itu ada yang bisa untuk mengukur besar sampai 5 ada, tapi kebetulan sekolah kita nggak punya itu ya. Oke, terus yang kedua yaitu mikrometer sekrup mampu mengukur ketebalan. Tadi sudah saya jelaskan diameter, garis tengah, dan kedalaman lubang dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Alat ini juga tersedia dalam berbagai jenis mikrometer sekrup tunggal, luar, dalam, ulir, ganda, dan tadi ada yang digital. Jadi kita tinggal baca aja. Ya, terus dengan menggunakan mikrometer yang tepat, pengguna bisa memperoleh hasil pengukuran yang lebih benar dan akurat. Jelas ya? Jadi tadi ada ini, ada apa tadi, jalu. Nah, daripada kalian beli, mending buat sendiri, kita ukur sesuai. Nah, nanti agar apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, untuk motivasi hari ini ya. Nah, kata-kata motivasi karena teknik ya. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Karena kalian utamanya sekarang harus berpendidikan. Jelas ya? Terus hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Sekarang Bapak akan mengadakan post test. Post test ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke. Sekarang coba buka HP kalian, saya share lagi grup untuk melihat hasilnya tadi. Pakai quizzes lagi ya. Silakan login, ayo. Oke, Andre.
akhiri, selesai ya. Oke, dari hasil ini saya simpulkan. Nah, ini Diki Andre, Muhammad Hafiz, Galang, dan Reza itu lemah di pengetahuan, pengertian. Ya, berarti itu nanti kalian berarti harus sering membaca. Jelas ya? Terus Naufal, Kevin, dan ke bawah ini sudah turut, itu lemah di perhitungan. Berarti kalian harus sering membaca, praktek, mempraktekkan. Kalau Galak, Andre, dan teman-temannya tadi, dia lemah di pengetahuan. Kalau di perhitungannya benar, ya. Berarti ini untuk evaluasi kalian dan untuk analisis saya nanti untuk remedi kalian atau pengayaan bagi yang nilai yadi yang sudah tinggi nanti tak kirim lewat grup WA. Itu ya untuk PR kalian. Berarti kita ulas di awal pelajaran untuk minggu depan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Sebelum diakhiri silakan salah satu pimpin doa dulu. Sosial juga belum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita dalam kebudayaan sensibel mulai. Ya, selalu saya ingatkan kalian pasti semua sepeda motoran, ya kan? Pasti semua belum punya SIM, jelas, ya. Pesan saya hati-hati, ya. Karena kalian nggak punya SIM berarti nggak punya asuransi, jelas. Kalau ada apa-apa di jalan tanggung sendiri, kan gitu. Berarti tetap hati-hati di jalan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.